Kami minta penjarakan Ahok. Sekali lagi dan sekali lagi, hukum harus ditegakkan. Tangkap Ahok, penjarakan Ahok. Yang pertama bahwa Gubernur Jakarta telah menghina Al-Quran dan atau menghina ulama. Kalau bisa itu dibuang. Nah, kita mengatakan tidak mungkin, justru intinya surat itu di situ. Karena perkaranya perkara penghinaan Quran, itu inti pernyataan MUI. Apa yang saya utarakan di Kepulauan Seribu bukan dimaksudkan untuk menafsirkan surat Al-Maidah 51, apalagi berniat menista agama Islam dan juga berniat untuk menghina para ulama. Ayo bunuh Ahok, ayo bunuh Ahok sekarang juga. Dan percayalah sebagai penutup, kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih. Berkah meninggalnya si Zul adalah kutukan Ahok dulu. Dan masih ingatkah kalian bagaimana Ahok dizalimi? Dipenjarakan oleh kaum kaldrun yang haus kuasa. Sebut saja di sana ada Habib Rizik, Munarboy, Tengku Zul, dan Mahir juga kawan-kawan. Menghalalkan segala cara agar Ahok tumbang di Pilgub DKI. Kini mereka harus menanggung semua, satu persatu, bukti kutukan Ahok dikabulkan yang kuasa. Mereka meninggal hingga dipenjara karena aib mereka terbongkar. Kini, setelah wafatnya Tengku Zulkarnain, nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga ikut trending di Twitter. Setelah ditelusuri oleh terkini.id, rupanya banyak netizen yang kembali mengungkit ucapan lama Ahok saat dirinya tersandung kasus penodaan agama beberapa tahun yang lalu. Salah satu yang mengunggah rekaman suara Ahok itu adalah akun Twitter Capres Abadi pada Senin 10 Mei kemarin. Pak Basuki, bisa dicabut nggak ucapan ini? Kasihan mereka sedang menuai apa yang Anda ucapkan dulu. Gusti mboten sari, dan itu nyata sekali Pak, katanya dalam unggahan tersebut. Dalam rekaman suara yang tersebar, Ahok mengatakan bahwa satu persatu orang yang menzalimi dirinya akan dipermalukan. Semua kumpul WA grup, rapatnya sama, ini namanya mempermainkan hak orang. Kalau dalam agama menzalimi hak saya. Dan percayalah, sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu akan dipermalukan nanti. Terima kasih, kata Ahok kala itu. Perlahan tapi pasti, takdir ilahi mulai beraksi. Tuhan punya cara tersendiri menyingkirkan seseorang. Ada yang disingkirkan dengan dipenjara. Contohnya saja HRS dan Munarman. Ada yang disingkirkan dengan kematian, seperti Ustadz Mahir dan Tengku Zulkarnain. Karma itu nyata, kata FUD Wibowo 04. Tengku Zul selama hidupnya dalam beberapa kesempatan merupakan sosok yang kerap memberikan kritik pedas pada mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Terlebih lagi dia merupakan tokoh muslim yang punya kedekatan dengan kelompok anti Ahok yaitu PA212. Ya, saya turut berduka atas meninggalnya Tengku Zulkarnain, ujar Ahok kepada suara.com. Ahok pun meminta hal ini untuk menjadi pembelajaran bagi masyarakat mengenai pentingnya menaati protokol kesehatan. Jadi COVID itu ada dan nyata ya, tutur Ahok. Namun ketika ditanya lebih lanjut soal hubungannya dengan Tengku Zul, Ahok enggan bicara lebih jauh. Ia mengaku belum bertemu secara langsung secara fisik. Gak pernah ketemu, kata Ahok. Tak sampai di situ saja, setelah Ahok keluar, FPI pun dibubarkan. Habib Rizik siap ditahan di Mapolda Metro Jaya. HRS ditahan karena diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan KUHP karena melakukan pengumpulan massa saat pandemi dan melakukan penghasutan. Kutukan mengirikan Ahok menggelegar di ruang sidang kala itu. Kalimat yang diungkapkan Ahok pada saat itu, percayalah, sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu akan dipermalukan. Terima kasih. Itulah ucapan penutup Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada tahun 2017 lalu. Ngeri kan, Kadrun? Namun begini, sekarang sebagai orang Indonesia, penulis menyadari bahwa sejat apapun seseorang ketika hidup, namun ketika beliau wafat, maka kita harus turut berduka cita dan mengucapkan bela sungkawa. Tapi hari ini saya menjadi bingung dengan pikiran saya sendiri setelah wafatnya Tengku Zulkarnain, seorang provokator yang dianggap ulama oleh para pengikutnya. Dan sejauh ini jujur saja, saya hanya bisa tulus berkata, turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan. Tapi untuk kematian Tengku Zulkarnain sendiri,
Saya merasa masih bingung antara harus sedih atau bahagia. Apakah saya jahat? Ya, mungkin bisa jadi jawabannya begitu. Ini adalah perasaan yang muncul otomatis dari dalam hati saya sendiri. Jadi kalau sekiranya perasaan saya salah, setidaknya saya tidak bersikap munafik. Beragam tanggapan dari netizen atas kematian Tengku Zulkarnain, baik yang nyinyir maupun berusaha untuk tetap menghargai, menghiasi media sosial. Kalau yang berusaha menghargai penulis itu no comment karena memang sudah seharusnya begitu. Tapi untuk yang nyinyir, secara etika mungkin tidak dibenarkan, tapi secara logika, menurut saya, nyinyiran mereka juga tidak salah. Soal komentar yang membawa ucapan Tengku Zulkarnain soal bidadari, menurut saya pun juga tidak salah. Karena selama hidup, inilah pembahasan kesukaan almarhum. Bahkan beliau menaikkan jumlah kuota bidadari dari 72 menjadi 4.900. Ya, mau bagaimana lagi? Karena sering diulang-ulang oleh yang bersangkutan, maka otomatis ketika beliau wafat, hal ini yang terlintas dalam pikiran sebagian netizen. Bedanya hanya dari kemampuan mengendalikan jari-jari saja. Sayangnya untuk hal ini kita nggak bisa membuktikan secara faktual. Semua hanya bisa diyakini. Tapi tidak ada salahnya kan mendoakan kalau almarhum mendapatkan 4.900 bidadari. Karena kalau tidak, artinya kita secara tidak langsung mencap keyakinan beliau salah. Padahal belum bisa membuktikan kesalahan dan kebenaran dari ucapannya. Kalau hanya berdoa kan tidak salah. Berharap kan juga tidak dilarang dalam hukum manapun. Lalu ada yang berkata bahwa kematian Tengku Zulkarnain adalah karma dari Ahok. Saya rasa semua agama di Indonesia meyakini adanya karma, namun dengan istilah yang berbeda. Misalnya saja hukum tawur tuai di Kristen dan azab dalam Islam. Karma merupakan balasan dari perbuatan jahat kita kepada siapapun. Kebetulan almarhum pernah berkata bahwa Ahok harus dipotong kakinya. Jadi tak salah kalau ada frase karma Ahok. Namun yang perlu dijadikan catatan tambahan adalah yang terjadi pada almarhum bukan cuma karma Ahok, tapi karma Jokowi, karma suku Jawa, karma kulit hitam, dan karma-karma lainnya akibat dari tindakan almarhum selama hidupnya kepada pihak-pihak yang saya sebut tadi. Malah menurut saya, netizen yang nyinyir atas wafatnya beliau juga adalah suatu bentuk karma. Dan ini adalah hal yang menguntungkan almarhum di alam sana. Karena jika mengikuti konsep karma, artinya perbuatan nyinyiran almarhum selama hidup sudah dibalas di dunia, sehingga tak perlu lagi mendapatkan balasan di akhirat. Bagaimanapun, wafatnya Tengku Zulkarnain juga mengajarkan kita banyak hal. Yang pertama, jangan pernah mendoakan orang lain yang buruk-buruk, seperti contohnya agar cepat mati. Karena hal tersebut biasanya berbalik kepada diri kita sendiri. Seperti yang dialami oleh Bang Toyib dan kali ini Ayah Naen yang pernah berandai-andai Jokowi mati. Untuk hal ini, karma tidak mengenal apapun dan jabatan Anda di dunia. Bahkan seorang imam besar seperti Ayatullah Khomeini juga ketika mendoakan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan mati, malah dia yang mati duluan. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Kematian Tengku Zulkarnain juga menurut saya bisa menjadi pelajaran berharga bagi UAS. Walaupun tidak yakin orang seperti UAS yang merasa mahal suci yang lain haram, akan mengambil ini sebagai pelajaran berharga. Setelah sebelumnya ramalan yang meleset ketika memprediksi Prabowo akan menjadi presiden. Jangan karena kebencian terhadap suatu kaum menjadikan kita sembarangan melakukan klaim jika COVID adalah tentara Allah. Karena ketika akhirnya COVID menjadi penyebab kematian beberapa ulama, maka hanya ada 1-2 kesimpulan logis yang malah menista agama UAS itu sendiri. Yang pertama, artinya tentara Allah salah sasaran karena malah menyerang ulama Islam. Yang kedua, ulama-ulama yang terkena COVID tidak menjaga kesucian seperti yang UAS katakan. Tentu saja, 2 kesimpulan logis tersebut hanya bisa dibantah jika klaim UAS kalau COVID adalah tentara Allah dinilai salah. Dan memang seperti itulah kenyataannya bahwa UAS hanya asal jeplak. Lalu masih percaya sama ulama yang asal jeplak? Mungkin ini juga bisa menjadi pelajaran berharga dari wafatnya Tengku Zulkarnain. But anyway, saya tetap ucapkan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Mengingat tentang sosok Ahok, saya sudah mengidolakan Ahok sejak menjadi wakil gubernur DKI saat mendampingi Jokowi kala itu. Semakin mengidolakan Ahok ketika resmi menjadi gubernur DKI menggantikan Jokowi yang naik menjadi presiden RI di tahun 2014. Sosok Ahok makin populer dengan kinerja yang luar biasa. Ahok menjadi gubernur yang berbeda, penuh dengan inovasi dan gebrakan yang luar biasa.